Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari jalin persahabatan, rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang. Banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari jalin persahabatan, rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang. Banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang. Banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Rukun sama Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari jalin persahabatan, rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang. Banyak sahabat. Ya, kita akan mulai untuk tampilan ke-10, yaitu SMA Negeri Kaban menduduki posisi kontra dan SMA Negeri Salbaid menduduki posisi pro. Dengan mosi, Dewan ini percaya bahwa program MBG atau makanan bergizi gratis adalah solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah. Silakan. Untuk perkenalan dulu tim pro dan tim kontra, sekalian yel-yelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Dewan juri yang kami hormati, moderator dan tim trainer yang kami hormati, rekan timbawan yang kami banggakan, serta para hadirin sekalian yang kami cintai. Sebelum kita memulai mosi perdebatan kita pada hari ini, izinkanlah kami perwakilan SMA Negeri Salbaid untuk memperkenalkan diri. Karena ada pepatah
Di samping kanan saya, Perkenalkan, nama saya Yuri Marito Tedisi sebagai pembicara ketiga. SMA Negeri Sepai. Siap, semangat, luar biasa. Untuk apa kita di sini? Adu berasa, Senjata kita apa? fakta dan bahasa, Sikap kita bagaimana? sportivitas dan sopan. Tim Pro siap berpikir, siap berbicara. Sekian dari saya. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang terhormat, serta rekan berpikir dari tim Pro. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami perwakilan dari SMA Negeri Kapan yang akan mengikuti perdebatan pada hari ini. Sebelum itu izinkanlah kami untuk perkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Keisha Tanisi, teman saya. Saya Vertika sebagai pembicara pertama dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Keisha Luji sebagai pembicara kedua. Sekian perkenalan singkat dari kami. SMA Negeri Kapan? Kami Kami siap. Berbicara dengan makna, berpikir dengan alam. Kami hadir dengan Ya, kedua tim sudah mulai siap. Bisa tarik nafas dalam-dalam dulu. Ya, kita akan mulai dengan mosi yang telah saya bacakan dan silakan. Kita mulai dengan pembicara P1 Pro. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Pro mengatakan bahwa kami sangat mendukung program
Di sini kami mempunyai beberapa alasan bahwa kami sangat mendukung program MPG menjadi solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan anak. Yang pertama, MPG menjadi intervensi jangka panjang untuk sumber daya manusia unggul. Dianggap sebagai investasi strategi dalam kapasitas. Silakan saudara. Berarti dalam pernyataan saudari menyatakan bahwa MPG memperkuat sumber daya manusia. Nah, kami di sini meminta contoh atau fakta yang menyatakan bahwa MPG itu memperkuat sumber daya manusia. Dan yang kedua, ketika kita berbicara mengenai penggunaan gizi, kita tidak hanya berbicara mengenai anak atau tidak ada makan di sekolah, tetapi kebutuhan gizi itu juga dipenuhi oleh beberapa faktor seperti kemiskinan, pola makan yang tidak teratur, dan juga kurangnya edukasi gizi. Sehingga jika saya mengatakan bahwa MPG adalah solusi efektif, kami menolak bahwa MPG dikatakan sebagai solusi efektif karena dia hanya memberikan makanan satu hari sekali. Tetapi ketika anak kembali ke rumah, dia akan kembali pada kondisi yang sama, yaitu pola makan yang akan sama dan juga keadaan yang tidak berubah. Silakan. Oke, baik, terima kasih saudara atas sanggahannya. Kami akan menjawab bahwa saudara mengatakan bahwa dalam program ini MPG tidak membutuhkan sumber daya manusia. Mohon maaf saudari, yang saya maksudkan tadi saudara menyatakan bahwa MPG ini memperkuat sumber daya manusia. Ya, memang saudara. Maka dari itu kami minta contoh atau fakta yang menunjukkan bahwa MPG itu memperkuat daya manusia. Oke, baik saudara. Contoh sederhananya begini saudara. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan argumen saya. Mengapa kami mengatakan bahwa program MPG adalah solusi paling efektif untuk kebutuhan anak saat ini? Contohnya sederhana. Di dalam kelas ada 30 murid yang menderita cacingan. Dan pemerintah masih membantu 25 murid yang menderita. 5-nya belum mendapatkan. Apakah solusinya harus menghentikan pemberian obat kepada murid yang menderita cacingan? Oh, tentu tidak, karena solusinya adalah menambah ketersediaan obat tersebut agar terjangkau. Nah, program ini dilaksanakan secara bertahap. Menurut kami mengakui bahwa program ini belum 100%, tetapi itu tidak menjadi tolak ukur bahwa harus menghentikan program ini. Dan di sini kami menegaskan bahwa program MPG saat ini menjadi solusi paling efektif untuk memenuhi kebutuhan anak. Karena di Indonesia kita dicatat sebagai negara paling menderita stunting paling tertinggi. Di sini MPG membantu meringankan biaya hidup harian keluarga, terutama bagi keluarga yang berpenghasilan rendah, sehingga alokasi dana keluarga dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lain. MPG adalah langkah yang tepat untuk mengurangi kesenjangan nutrisi, memberi kesempatan tumbuh kembang yang sama. Interupsi saudaraku. Baik saudara. Sebelumnya saudara menyatakan pada poin pertama bahwa program MPG adalah intervensi jangka panjang. Bagaimana saudara bisa menyatakan bahwa program MPG adalah intervensi jangka panjang, sedangkan program MPG ini ada pada masa jabatan Presiden Prabowo Subianto? Bagaimana pendapat saudara? Terima kasih. Baik saudara, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Ya, baik. Di argumen pertama kami mengakui bahwa kami mengatakan program MPG sebagai intervensi jangka panjang, dikarenakan dengan program MPG dianggap sebagai intervensi strategi dalam bangun kualitas sumber daya. Maaf saudaraku, sebelumnya pertanyaan saya
Terima kasih. Baik saudara, intervensi jangka panjang yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusia yang unggul. Waktu itu selesai. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan argumen. MBG adalah langkah paling efektif, konkret dan berdampak luas untuk menjawab permasalahan gizi anak di Indonesia. Program ini diyakini sebagai langkah preventif untuk menciptakan generasi emas tahun 2045 yang sehat, cerdas, dan produktif. Baik, di sini kami akan menegaskan kembali bahwa kami tim Pro sangat-sangat mendukung program MBG adalah solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan anak. Dikarenakan di Indonesia adalah negara paling tinggi dengan angka stunting. Dikarenakan melalui program MBG ini, pemerintah dapat membantu supaya menurunkan angka stunting di Indonesia. Karena menurut Perpres nomor 72 tahun 2021, penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024 dan memperkuat sumber daya manusia menuju Indonesia emas tahun 2045. Dan Kemendikbud mengatakan 1 dari 4 siswa SD berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Jadi kami di sini sangat mendukung bahwa program MBG adalah solusi efektif. Waktu itu selesai. Sekian dan terima kasih. Baik. Kita akan berpindah pada pembicara pertama. Tim kontra dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dewan juri yang kami hormati, rekan berpikir yang kami banggakan, serta hadirin sekalian. Kita tentunya sepakat bahwa masalah gizi adalah masalah yang penting. Namun dalam kebijakan publik, niat baik saja tidak cukup. Dalam kebijakan publik itu harus ada yang namanya solusi yang efektif, yaitu mampu menyelesaikan akar masalah dan memberikan dampak yang panjang. Dan hari ini tim Pro menawarkan MBG sebagai solusi yang efektif untuk memenuhi gizi anak sekolah. Namun kami mengajak kita semua untuk bisa berpikir lebih dalam lagi, apakah MBG ini menjadi solusi yang efektif atau hanya menutupi gejala saja. Oleh karena itu kami dari tim kontra dengan tegas menolak bahwa MBG diklaim sebagai solusi yang efektif untuk memenuhi gizi anak sekolah. Bagi waktu itu yang dimaksud dengan solusi yang efektif dalam hal ini adalah bahwa kebijakan ini harus mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dan kami akan membuktikan bahwa kebijakan MBG gagal memenuhi ketiga indikator tersebut. Yang pertama, kebijakan MBG tidak menyentuh akar masalah. Ketika kita berbicara mengenai kebutuhan gizi, kita tidak hanya berbicara mengenai ada atau tidak adanya makanan di sekolah, tetapi gizi atau kebutuhan gizi dan juga stunting itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya kemiskinan, kurangnya edukasi tentang gizi, dan juga pola hidup atau pola makan yang tidak sehat di rumah. Artinya bahwa MBG hanya menutupi gejala awal saja karena hanya memberikan makanan, sehingga artinya bahwa masalah utama tidak terselesaikan karena MBG hanya memberikan makanan secara tidak sekali, dan ketika siswa-siswa kembali ke rumah, dia akan kembali ke kondisi yang sama, pola makan yang sama, dan keadaan yang sama. Dan yang kedua, dalam kebijakan ini, dalam kebijakan MBG berisiko besar dalam pelaksanaan, yang dimana program skala nasional membutuhkan anggaran yang sangat besar, sistematis, distribusi yang kompleks, dan pengawasan yang ketat, sehingga dalam realitinya
sehingga dalam pilihan ditanya bahwa kebijakan ini dapat berisiko penyalahgunaan dana distribusi yang tidak merata. Dan yang lebih jauhnya lagi bahwa MBG ini tidak tepat sasaran karena anak-anak yang sudah terpenuhi gizinya juga mendapatkan MBG ini. Dan itu artinya bahwa MBG memang tidak tepat sasaran untuk memenuhi gizi anak sekolah yang kurang gizi. Dan yang ketiga, MBG tidak berkelanjutan dalam dan berpotensi mencegah keterangan Tuhan. Interupsi. Silakan saya dulu. Oke, baik, saudara. Tadi saudara sudah mengatakan bahwa MBG tidak tepat sasaran dan juga saudara juga mengatakan bahwa MBG tidak ada solusi efektif. Solusi kenapa kami mengatakan bahwa MBG atau makanan gizi gratis adalah solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah. Justru itu untuk meringankan beban keluarga dan juga tadi juga saudara mengatakan bahwa tidak tepat sasaran. Tepat sekali karena bisa membantu siswa di waktu kelaparan dan bisa membantu konsentrasi siswa di sekolah. Dan itu untuk membantu siswa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Baik, terima kasih saudaraku. Yang saya maksudkan mengenai tidak tepat sasaran artinya bahwa ketika anak yang sudah terpenuhi gizinya, ia malah dikasih gizi lagi. Sedangkan anak yang kurang mampu, sedangkan anak yang gizinya tidak terpenuhi, di situ dia dibutuhkan banyak gizi. Saudara, interupsi. Saudara mengatakan bahwa program MBG ini tidak tepat sasaran. Nah, di sini kami sangat mendukung MBG karena membantu siswa-siswa yang ada di pelosok negeri. Selesai. Silakan lanjut pidato. Oke, baik, sebelum saya sebelum saya melanjutkan dengan saya akan menegaskan kembali tentang apa yang saya maksud dan juga pertanyaan dari tim Troy mengenai dengan tidak tepat sasaran yang dimana oke, baik. Yang kami maksud dengan tidak tepat sasaran artinya bahwa anak yang sudah terpenuhi gizinya malah tidak terpenuhi gizi, sementara anak yang membutuhkan gizi malah diabaikan seperti di daerah terkecil yang saat ini belum diterapkan MBG itu sendiri. Padahal di daerah terkecil anak-anak di pelosok desa itu lebih membutuhkan gizi ini daripada anak-anak di pusat daerah atau pusat kota yang gizinya sudah terpenuhi. Itu yang saya maksudkan. Dan baik, saya akan melanjutkan argumen saya. Dan yang ketiga, kebijakan MBG tidak berkelanjutan dan berpotensi menciptakan keterangan Tuhan. MBG jauh dari kadang mati. MBG sangat bergantung pada MBG sangat bergantung pada statistika kebijakan, sistem distribusi dan juga anggaran yang besar. Jika program ini berhenti, maka manfaatnya juga akan langsung hilang. Waktu interupsi kedua. Interupsi, saudara. Baik, saudaraku. Bagaimana saudara mengatakan bahwa program ini tidak tepat sasaran? Karena program ini sangat membantu anak-anak di pelosok negeri yang keluarganya kurang mampu. Sehingga kami mengatakan bahwa program ini sangat efektif untuk membantu kebutuhan anak. Oke, baik, interupsi saudara. Tadi ada argumen pertama, saudara mengatakan bahwa MBG tidak solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan
kebutuhan di sekolah. Jadi kami dari tim Pro minta sebutkan apa solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah. Baik, terima kasih saudaraku. Kenapa saya bilang bahwa MBG bukan merupakan solusi yang efektif? Karena ketika kita berbicara mengenai kebutuhan gizi, kita tidak hanya berbicara mengenai makanan bergizi, tetapi juga dipenuhi oleh beberapa faktor seperti adanya kemiskinan, keluarga yang kurang mampu, pola makan yang tidak sehat, pola hidup, dan juga kurangnya edukasi gizi. Sehingga itu yang dimaksudkan bahwa MBG hanya memberikan makanan, tetapi tidak menjamin perubahan esok hari. Ya baik saudara, saudara mengatakan bahwa program MBG ini tidak menjamin kekurangan atau kemiskinan keluarga. Ya baik, Saya menyatakan bahwa MBG saudara menyatakan bahwa program MBG ini sangat tidak efektif. Waktu interupsi selesai. Baik, terima kasih. Pidato. baik, saya lanjutkan argumen saya. Yang keempat, MBG dapat menggeser tanggung jawab utama dalam keluarga. MBG ketika pemerintah menyediakan makanan bergizi kepada anak, maka di situ akan adanya maka di situ akan adanya ketergantungan, yang dimana keluarga yang merasa bahwa gizi anak saya sudah terpenuhi, maka saya tidak perlu lagi untuk memenuhi gizi anak saya, sehingga ini bisa menyebabkan ketergantungan yang mengurangi kemandirian dari sebuah keluarga itu sendiri. Kemudian seperti yang Anda nyatakan bahwa MBG itu baik, kami dari tim kontra menolak tegas bahwa MBG diklaim sebagai solusi yang efektif karena MBG mungkin dengan cepat, tetapi tidak menjamin perubahan esok hari. MBG memberikan makanan, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah yang tadi saya sampaikan. Akar masalah yaitu kemiskinan, kurangnya edukasi gizi, dan juga pola makan dan pola hidup. Itu yang saya sampaikan bahwa MBG memang bukan solusi yang efektif. Dan juga yang saya katakan bahwa MBG tidak tepat sasaran karena yang kami langsung dari Korban Studi Perkebunan menyatakan bahwa MBG berfokus pada kelompok dalam stasiun. Dan oleh itu kami dari tim kontra menegaskan bahwa kami tidak setuju bahwa MBG bukan solusi yang efektif. Kita akan berpindah kepada pembicara kedua dari tim Pro, dimulai dari Bel Berbun. Baik, terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Saya perwakilan dari tim Pro akan kembali menegaskan posisi kami bahwa program MBG adalah solusi paling efektif untuk memenuhi kebutuhan anak. Program MBG adalah solusi paling efektif karena mengatasi stunting, meningkatkan fokus belajar dan kehadiran siswa. Program MBG secara langsung menyasar masalah nutrisi stunting
gejala biologis yang dimana setelah mereka mengonsumsi MBG tersebut mereka merasa mengantuk. Dan bagaimana Anda menyatakan bahwa itu adalah solusi efektif untuk mereka bisa berpikir dan belajar dengan tentang hal tersebut? Yang berikut, saudaraku, dalam argumen saudara mengatakan bahwa MBG itu mengatasi stunting. Nah, sini kami minta presentasi stunting yang diperbaiki dengan adanya MBG itu sendiri. Dan kedua, sudah menyatakan bahwa MBG itu meningkatkan fokus belajar dan meningkatkan prestasi. Kami minta contoh yang menyatakan bahwa MBG yang minta contoh konkret yang membuktikan bahwa MBG itu mampu meningkatkan prestasi siswa dan juga meningkatkan fokus belajar siswa. Baik, terima kasih atas tambahan saudara. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Baik, saya akan melanjutkan argumen saya. Program MBG adalah solusi paling efektif karena mengatasi stunting, meningkatkan fokus belajar dan kehadiran siswa. Program MBG secara langsung menyasar masalah nutrisi stunting dan kekurangan gizi pada anak. Dengan menyediakan makanan bergizi di sekolah, anak mendapatkan nutrisi tambahan yang diperlukan untuk tumbuh kembang maksimal. Karena melalui SDGI 2023 mencatat stunting masih 21,5%. Artinya 4,5 juta anak balita Indonesia anemia remaja putri 32%. Dan juga Kemendikbud mengatakan 1 dari 4 siswa SD pergi ke sekolah tanpa sarapan. Di sini kami menegaskan kembali bahwa kami sangat setuju dengan program MBG adalah solusi paling efektif untuk memenuhi kebutuhan anak. Dikarenakan program ini sangat membantu terutama pada keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi pada anak. Karena menurut Perpres nomor 72 tahun 2020 saudaraku. Sekian dan terima kasih. Kita akan berpindah kepada pembicara kedua, tim kontra. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih timekeeper dan dewan juri yang terhormat serta rekan tim berpikir. Di sini saya akan menjelaskan lalu mempertegas argumen-argumen yang telah disampaikan oleh teman pembicara pertama saya dan akan memberikan data yang konkret. Nah, di sini kami sangat tidak setuju dengan klien yang menyatakan bahwa MBG adalah solusi paling efektif untuk anak sekolah. Karena di sini kita ketahui bahwa persoalan gizi itu tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan ekonomi keluarga. Yang tadi sudah disampaikan bahwa itu adalah tentang kemiskinan, lalu pola makan yang tidak teratur, serta ekonomi keluarga. Dan yang saya sebutkan di sini ada faktanya mengenai dari PAO tentang ketahanan pangan. Mereka menyebutkan bahwa ketahanan pangan dan status gizi yang baik itu harus disertakan dengan pemenuhan gizi dari ekonomi atau latar belakang keluarganya tersendiri, yang dimana dari keluarga itu sudah mengajarkan pola makan bergizi dari mereka kecil sehingga mereka terbiasa mengonsumsi makanan-makanan bergizi. Dan yang kedua tentang status jangka panjang perlu dipertanyakan. Dari data Banworth menyatakan bahwa program bantuan bisa efektif jika disertai dengan perbaikan sistem, dan perbaikan sistemnya itu di mana tentang distribusi dan tentang pangan gizi yang akan dikonsumsi oleh anak-anak sekolah. Dan juga dari data ini
menekankan bahwa program berkelanjutan juga harus didukung oleh yang namanya keluarga. Dan dalam hal ini adalah ekonomi keluarga itu sendiri. Dan yang berikut adalah tentang kecemasan pelaksanaan. Nah, dalam program skala besar nasional atau program besar ini itu akan bisa terjalankan atau distribusinya akan lancar jika yang tadi saya sudah bilang itu adalah tentang perbaikan skala distribusinya. Artinya kalau dari tim pro menyatakan bahwa program MBG efektif untuk anak sekolah, artinya sekolah-sekolah yang di Indonesia, negara Indonesia ini, semua daerahnya harus sudah terpenuhi gizinya. Tetapi kita melihat sendiri bahwa banyak sekolah-sekolah di daerah pelosok mereka belum mendapatkan MBG itu sendiri. Dan juga MBG tentang distribusi pangan yang sehat yang tadi sudah tim pro nyatakan itu menurut kami tidak efektif karena banyak sekolah di daerah-daerah tertentu mereka mengalami keracunan pangan. Tidak saudariku, karena mereka mengalami keracunan pangan. Saudariku. Baik, saudara tadi mengatakan bahwa program MBG ini bukan solusi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan anak. Nah, apa solusi yang menurut rekan tim kontra bahwa yang paling efektif selain program MBG ini untuk menurunkan stunting di negara kita Indonesia yang saat ini angka stuntingnya 21,5%? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tim pro mengenai solusi yang kami lontarkan untuk tim pro. Solusi yang kami lontarkan itu untuk memenuhi kebutuhan gizi selain dari MBG itu adalah meningkatkan pendapatan rumah tangga. Yang dimana pemerintah harus meningkatkan pendapatan rumah tangga itu Saudara, mohon maaf, ini program ini untuk anak sekolah bukan solusi dan kami yaitu saudara meningkatkan pendapatan rumah tangga. Sehingga solusi dari MBG itu selain dari MBG itu adalah peningkatan pendapatan rumah tangga itu sendiri sehingga keluarga bisa memenuhi kecukupan gizi bagi anak. Saudara, program ini membantu anak sekolah Yang dimana saudara gizi tersebut bisa membuat anak-anak sadar sendiri bahwa gizi yang mereka konsumsi itu harus tepat dan benar agar meningkatkan kognitif dan kepintaran otak mereka, bukan saja dari makanan. Sehingga itu adalah solusi terbaik dari kami. Saudara, Waktu Sekian. selesai. Lanjut. Lanjut. Baik, selanjutnya saya melanjutkan argumen saya. Yang ketiga tentang kecemasan pelaksanaan. Nah, dalam program nasional skala besar ini kita tentu ketahui bahwa di Indonesia memiliki daerah-daerah yang sangat banyak dan skalanya juga tergolong besar. Dan untuk
masa pegang telah selesai dan kita akan beralih pada pembicara ketiga dari tim pro. Waktunya dimulai dari sekarang. Baik, saya pembicara ketiga, saya kembali menegaskan yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua. Kami sangat percaya bahwa setuju bahwa MPG atau makanan bergizi gratis adalah solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah. Kami dari tim pro menyimpulkan bahwa program MPG merupakan langkah konkret negara dalam memutus rantai stunting dan gizi buruk yang selama ini menghambat potensi intelektual generasi muda dengan menyediakan makanan bergizi langsung di sekolah. Pemerintah menjamin adanya asupan nutrisi yang merata tanpa bergantung pada kondisi kenai keluarga masing-masing siswa, sehingga menciptakan standar kesehatan yang selama ini bagi sekolah anak bangsa. Hal ini tidak hanya meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa. Hal ini juga meningkatkan pembelajaran di kelas, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif di masa depan. Oleh karena itu, efektivitas program ini tidak perlu diragukan karena menyentuh akar permasalahan kesejahteraan anak secara langsung disistematis di lingkungan pendidikan. Sekali lagi saya menegaskan bahwa makanan bergizi gratis atau MPG adalah solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah. Dikarenakan kebutuhan mendasar manusia adalah makanan. Program ini diyakini sebagai langkah efektif untuk menciptakan generasi emas 2045 yang sehat, cerdas, dan produktif. Program makanan bergizi gratis adalah solusi paling efektif karena mengatasi stunting, meningkatkan fokus belajar dan kehadiran siswa. Sekian dan terima kasih. Baik, kita akan beralih pada pembicara ketiga dari tim kontra. Waktunya dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator, dewan juri yang terhormat serta rekan berpikir dari tim pro. Sebelumnya pembicara 1 dan pembicara 2 dari tim kami sudah menyampaikan argumen berdasarkan bukti-bukti. Dan di sini saya tegaskan bahwa program MBG tidak menyentuh akar permasalahan, berisiko besar dalam pemaksaan serta tidak berkelanjutan dan menciptakan ketergantungan. Sebelumnya pembicara kedua dari tim kami sudah menyampaikan solusi
Guiding Pro. MPG harus memberikan sistem menyeluruh, bukan pemberian sementara. Jadi kami dengan tegas menyatakan bahwa kami sangat tidak setuju dengan adanya program MPG, sehingga kami tegaskan bahwa Dewan ini harus, maka kami tegaskan bahwa Dewan ini seharusnya menolak anggapan bahwa program MPG adalah solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah. Sekali lagi, karena MPG terlihat sehat tetapi tidak cukup menjamin berbahan. Dengan demikian, sekali lagi kami tegaskan bahwa Ya, Bapak